Tanaman ini mengeluarkan pigmen biru. Jadi saya ambil pigmennya ini nanti untuk sebagai pewarna, tapi pewarna alami. Jadi ramah lingkungan ya, untuk benang, untuk kain, bahkan sekarang merambah ke untuk tegel, untuk sabun mandi juga bisa. Saya Fatah Ipung, petani sekaligus mengembangkan tanaman Strobilantes, tanaman yang diambil pigmennya untuk pewarna kain dan benang. Kami beralamat di Ngatirjo dan tempat ini ada di Wonoboyo, Temanggung. Jadi awalnya kami produksi gagang sekop di Ngatirjo. Nah, di situ kami banyak untuk berkumpul teman-teman. Jadi anak-anak muda pada ngobrol pepesan kosong lah. Ada 1-2 orang yang cerita tentang indigo. Nah, waktu itu saya belum tahu indigo itu apa. Tahunya indigo itu ya yang bisa nerawang gitu. Ini ternyata indigo itu tanaman yang menghasilkan warna biru, karena indigo sendiri artinya biru. Nah, di situ kami penasaran, kami coba untuk menelusuri seperti apa tuh tanamannya, seperti apa pohonnya dan sebagainya. Itu saya menemukan dengan Indigofera tinctoria yang daunnya kecil-kecil. Kemudian saya mencoba menanam, kurang lebih 1 tahun saya menanam, dan selama itu kami juga memproduksi. Lama-lama ternyata saya melihat tanaman yang mengeluarkan warna biru itu bukan hanya Indigofera tinctoria maupun Indigofera arecta. Nah, ternyata banyak sekali. Salah satunya ini Strobilantes Kosia. Ini juga banyak mengeluarkan warna biru. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan tanaman ini, dan kebetulan waktu itu di Jawa belum ada. Nah, ini yang saya pelajari karakternya untuk dikembangkan. Bisa enggak kira-kira di tanah Jawa ditanam? Ternyata saya menemukan tempat yang cocok sekali di daerah Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Dan ini sudah banyak tersebar di Temanggung. Tanaman ini mengeluarkan pigmen biru. Jadi saya ambil pigmennya ini nanti untuk sebagai pewarna, tapi pewarna alami. Jadi ramah lingkungan ya, untuk benang, untuk kain, bahkan sekarang merambah ke untuk tegel, untuk juga sabun mandi juga bisa. Prosesnya sangat sederhana sekali, tapi memakan waktu 1 minggu kurang lebih. Jadi dari tanam sampai panen itu kurang lebih 5-6 bulan. Nah, kemudian setelah panen pertama itu sudah 3-4 bulan dipanen. Nah, dari panen itu kita bawa ke tempat produksi, kita rendam di air, difermentasi selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari ini kita ambil airnya, air yang sudah mengeluarkan pigmen dari daun ini. Nah, air ini nanti akan dikebur, akan diaerasi dengan cara dikasih sedikit kapur dan diaduk dengan cara dikasih oksigen. Nah, kemudian ini kurang lebih 2 jam. Kemudian dibiarkan semalam. Dibiarkan mengendap, dan endapannya inilah yang kita ambil. Jadi ini yang untuk pewarna, biasanya diambil pembatik, penenun, dan teman-teman untuk pewarna yang kira-kira bisa serat diwarnai, kita warnai. Ini kebanyakan dipakai oleh pembatik, atau kalau di Kalimantan ada juga sasirangan, ada juga penenun. Jadi ada penenun dari Lombok, penenun dari Tapanuli dan Medan, Palembang. Nah, kami juga kolaborasi dengan teman-teman. Seperti kita kolaborasi dengan Sekar Kawung yang dari serat kapasnya, dari Labersa itu dari Wonosobo, serat rami. Kami juga kolaborasi dengan Craft Denim.
Dan kelebihan warnanya dia lebih kuat, warnanya birunya. Dan kalau cara memakainya benar, ini dengan kainnya lebih awet warnanya. Jadi mungkin kain dipakai atau denim udah dipakai udah sampai sobek-sobek, warnanya masih oke. Tentunya sehat untuk kulit. Dan apa yang bisa diwarnai dengan warna alami ini karena memang ramah lingkungan, kita akan mencoba mewarnainya. Kami kerjasama dengan petani jambu, petani kopi. Itu biasanya di bawah ini kan banyak rumput, daripada kosong kita tanemin Strobilantes. Nah, ini bisa menambah penghasilan juga selain kopi dan jambu, ini untuk penghasilan tambahan. Dan tanaman ini kurang lebih luasnya kalau sekarang mungkin sekitar kurang lebih 50 hektar ya. Awalnya dulu memang sulit sekali, kita nanam kayaknya kok harus butuh air banyak, harus tempat teduh, tapi lama-kelamaan ternyata ini mudah sekali. Dan mungkin karena sudah beradaptasi dari anakan-anakannya itu, nah sekarang batang dibuang pun tumbuh subur di sini. Tanaman ini membutuhkan tempat teduh. Jadi sebetulnya tanaman ini hanya membutuhkan sinar matahari 30%. Makanya kami mencari tempat yang teduh juga. Jadi untuk tumpang sari, biasanya kami di bawah pohon jambu, pohon kopi. Nah ini kita tanam di bawahnya. Dan kami kalau panen biasanya dari pucuk sampai di pangkasnya itu 30 sampai 40 cm. Itu pun nanti dibiarkan, disisakan dengan satu jengkal bawahnya. Itu nanti akan tumbuh tunas. Jadi menanam sekali untuk seterusnya. Tanaman ini sendiri kalau berat jatuh ini akan mengeluarkan akar. Dan ini mudah sekali. Iklim itu biasanya kira-kira aja di daerah ketinggian 1000 sampai 1300 mPDL. Tanaman ini termasuk pertama kali kami mengenalkan di Jawa, terutama di Temanggung. Kami mencoba untuk mengembangkan di tempat-tempat yang semi produktif. Jadi tanahnya itu subur tapi nggak ada tanamannya, seperti tanah miring dan sebagainya. Nah, di situ kami mencoba untuk menanamnya bersama petani. Ada penghasilan khusus dari tanaman ini. Jadi kami juga nggak terasa sih sampai dapat penghargaan Kalpataru, ada penghargaan dari kemarin terakhir Asepi Go Green. Kami sudah kurang lebih 8 tahun mengerjakan ini dan biasa jatuh bangun, kami tetap mencintai. Jadi dari awalnya pun kami tidak menghitung untung rugi ke depan, tapi apa yang kami kerjakan itu kami cintai. Ini kita nggak terasa, 1 tahun, 2 tahun itu nggak terasa. Taunya senang aja. Dan ada sekitar teman-teman ternyata sudah banyak di sekeliling kita yang membutuhkannya. Untuk teman-teman, khususnya anak-anak SMA, mahasiswa yang pengen belajar, silahkan ke tempat kami. Kami ada di Temanggung, kami tetap terbuka untuk siapapun yang pengen belajar, silahkan. Atau bisa dibuka di YouTube Sibiru, pakai SHI, Sibiru, atau di IG-nya Sibirufat, atau sibiru.id, atau di cosia.id juga ada. Untuk menghubungin kami bisa langsung di saya sendiri, Fatah, nomor 085693555055. Terima kasih Anda sekalian sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe di Cap Capung.